Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mursidin di belajar IELTS 8. IELTS Writing Task 2. Kita masih fokus di IELTS Writing Task 2 dan membahas mengenai tipe-tipe essay. Oke, kita sampai di cause and effects. Sebelumnya terakhir kita belajar mengenai problem and solution di IELTS, belajar IELTS 7. Sekarang kita cause and effects. Cause and effects ini, kalau tadi cause, reasons and solutions, ini causesnya hampir sama ya, penyebab, tapi yang dibahas adalah efeknya. Nah, pertanyaannya contoh pertanyaan, the percentage of overweight children in Western society has increased by almost 20% in the last 10 years. Oke. Persentase overweight children. Kalau kita dengar kata overweight berarti kata lainnya adalah obesity ya, obesity. Kata akademiknya obesity. Anda bisa menggunakan itu. Nah, dari pertanyaannya adalah discuss the causes and effects of this disturbing trend. Causesnya ini saya sudah bisa bayangkan bahwa body paragraf pertama ini akan membahas tentang causes. Kenapa? Apa alasannya? Jadi di sini ada kata plural di sini, ada tanda plural S. Oke. Jadi body paragraf pertama mungkin Anda bisa membahas dua penyebab. Misalnya penyebabnya mungkin unhealthy diet atau pola makan yang salah atau makanan yang buruk, misalnya junk food, Anda membahas tentang junk food atau pola makan yang salah. Kemudian alasan kedua mungkin less physical activities, kurang aktivitas fisik, kurang olahraga dan lain-lain. Itu di body paragraf pertama Anda bahas, dan di body paragraf kedua Anda membahas efeknya. Apa sih efeknya? Apa impacts or effects of dampak dari tren ini. Mungkin body paragraf kedua Anda membahas tentang kesehatan, misalnya penyakit jantung dan productivity, bukan atau ya, karena minimal 2, jadi kesehatan dan produktivitas. Anda bisa membahas itu. Oke. Saya kira ini jelas ya. Dan kemudian jenis soal kedua adalah for and against. Mendukung atau tidak mendukung, ini sebenarnya hampir sama dengan advantages and disadvantages, or agree or disagree, tetapi ini membahas keduanya juga. Ini lebih mirip ke disadvantages and disadvantages. Jadi membahas orang yang mendukung in favor of, yang mendukung tentang animal experience, and against, dan tidak mendukung animal experiments, and come to a conclusion on this issue. Jadi pada paragraf pertama Anda membahas tentang orang mendukungnya dengan alasannya tentunya, give reasons dan contohnya. Kemudian pada paragraf 2 Anda bercerita tentang yang against, yang tidak mendukung dengan alasannya. Kemudian memberikan konklusi. Konklusi sudah lebih mudah, di bawahnya Anda bisa masuk di paragraf konklusinya sekalian. Konklusinya, kalau misalnya for and against ini, konklusinya jangan Anda menjawab seperti agree disagree. Konklusinya biasanya ini netral. Misalnya karena Anda tidak ditanya tentang opini Anda. Jadi biasanya netral konklusinya ini. Jadi misalnya konklusinya ya kedua belah pihak boleh mempunyai alasannya masing-masing, tergantung dari sudut mana Anda melihatnya. Itu konklusi yang lebih netral. Kemudian yang terakhir, satu soal yang terakhir adalah opinions. Ini opinions sih salah satu jenis soal yang lebih saya suka sebenarnya, lebih mudah karena dia menjawab langsung pertanyaan yang ada. Jadi soalnya misalnya many old buildings protected by law are part of nation history.
Oke, banyak kota-kota bangunan-bangunan tua, gedung-gedung tua adalah dilindungi oleh hukum dalam aturan-aturan yang ada kan sebagai bagian dari sejarah bangsa. Some people think they should be knocked down and replaced by new ones. Oke. Jadi Anda dipancing untuk yang kuning ini, padahal ini bukan pertanyaannya. Oke, jangan sampai Anda mau membahas tentang some people think why they think should be knocked down and replaced by new ones. Nah, pertanyaannya ada di bawah. How important it is to maintain all buildings. Jadi itu menjawab, Anda bahas ini di paragraf pertama Anda. Kedua adalah, should history stand in the way of progress? Oke. Apakah sejarah dengan alasan sejarah ini pembangunan tidak bisa dilanjutkan atau ini tidak bangunan ini tidak bisa dirobohkan dan membangun hal yang baru, bangunan yang baru. Dan jawabannya sama di sini, ininya sama. Selalu give reasons for your answers and include any relevant examples from your own experience or knowledge. Oke. Jadi jangan terpaku dengan your own experience. Oke, ini tidak harus or knowledge. Your own experience. Bisa saja experience-nya orang lain atau knowledge Anda berarti Anda menghafal saja. Intinya dari 7 jenis esai ini, oke. Jadi 7 jenis esai ini semuanya tidak ada, Anda perlu berhati-hati membaca betul pertanyaannya, oke. Jadi dalam mengerjakan soal ini, soal writing itu kan ada dua report dan essay, diberikan 60 menit untuk menjawab keduanya. Untuk essay ini biasanya normalnya kita mengerjakan dalam 40 menit. Jadi dalam 40 menit ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke. Biasanya 40 menit ini saya akan membaginya dengan 5 menit untuk baca dan paham, oke, baca dan paham soal, plus brainstorming atau apa istilahnya, membuat rangka, oke, membuat kerangka jawaban Anda. Jadi Anda taruh di kepala Anda, oke, saya akan intronya, saya akan berbicara mengenai A, saya akan setuju, oke, dengan 2 alasan, oke. Di paragraf 1 berarti alasan 1 Anda bahas dengan contohnya. Body paragraf 2 alasan 2 dan conclusion-nya. Nah, alasan 1 ini Anda bisa membagi lagi, ada example 1 dan 2. Jadi dua contoh untuk masing-masing body paragraph. Jadi dari sini Anda bisa dilihat bahwa akan ada minimal 4 body paragraph, 4 paragraf yang ada di esai Anda. Oke. Jadi manfaatkan sebisa mungkin dengan baca dan paham betul-betul baru mulai menulis, karena banyak dari ini murid atau yang melakukan tes itu langsung saja mengerjakan tanpa membaca dan baik, tanpa kerangka. Makanya hasilnya juga amburadul. Oke. Demikian untuk saat ini, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.